itu enggak apa namanya? Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih eksis untuk melanjutkan kajian rutin ini dalam rangka mengkaji Ilmuddin Ad-Daruri. Allah masih memberikan kita kesehatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, setelah sekian lama kita tawakuf, berhenti sebentar untuk menunaikan hari raya Idul Adha, begitu juga hari-hari tasyrik. Kita akan meneruskan kajian kita tentang kitab Al-Qaulul Jali. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang banyak permasalahan ataupun menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi seorang nabi. Jadi ini tentu menyeluruh, baik itu nabi sekaligus rasul atau nabi yang bukan rasul. Itu mempunyai sifat-sifat yang sama. Yaitu ada sifat wajib, ada sifat yang mustahil. Sifat wajib kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya wajib bagi nabi-nabi Allah itu disifati dengan sifat jujur. Tidak ada nabi-nabi Allah yang berbohong. Kemudian kita jelaskan tentang kemarin masalah yang beredar. Dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu berbohong 3 bohongan. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana penjelasannya menurut ulama dan bagaimana bantahan-bantahannya dan dalil-dalilnya. Kemudian juga para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala wajib disifati dengan sifat amanah. Amanah kemarin sudah kita jelaskan artinya mustahil bagi mereka itu bersifat khianat. Jadi apa amanah itu kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian juga wajib bagi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat fatonah. Fatonah itu adalah cerdas. Ketika mereka berargumen menampakkan kebenaran Islam, hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah, mereka langsung bisa membantah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga mustahil bagi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita jelaskan, mempunyai sifat-sifat seperti as-safahah. Kemarin kita sudah jelaskan apa arti itu as-safahah, kemudian juga ar-radhalah. Kemarin kita jelaskan kan yang namanya safahah itu adalah berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu tidak pada hikmahnya. Seperti umpamanya kemarin kita jelaskan perkataan-perkataan yang mencaci maki dan lain sebagainya. Kemudian juga mustahil bagi Nabi Allah Subhanahu wa taala itu al-baladah. Artinya apa? Artinya akalnya itu lemah, tidak mampu untuk berargumen menetapkan tentang kebenaran.
kita kan selaku umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam itu kan kuat dalam bidang dalil-dalil tentang akal ataupun dalil tentang nakal. Nakal yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika ada seseorang umpamanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berargumen begini, dengan berdalih mereka umpamanya menyebut dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katanya duduk ataupun bersemayam di atas arsy, kemudian seketika itu para nabi-nabi Allah akan menjelaskan bahwasanya sifat itu tidak layak bagi Allah. Arti dari istawa itu bukan duduk, akan tetapi itu adalah menguasai karena berdasarkan ayat-ayat yang lain. Itu seharusnya kita seperti itu. Seharusnya kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai argumen-argumen yang kuat supaya tidak ada lain kecuali ingin menegakkan apa yang disampaikan oleh Nabi melalui sahabat, melalui para tabi'in, melalui para habaib dan kiai-kiai kita dulu. Begitu tujuannya, karena memang murni menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi-nabi Allah itu sebagai contoh mereka sangat kuat dalam berargumen. Begitu juga kita meskipun tidak nyampe pada derajat mereka itu berusaha untuk mempertahankan agama Islam dengan cara belajar, yaitu menguasai dalil-dalil bagaimana kita menjelaskan bahwasanya ini adalah yang hak, ini adalah yang batil umpamanya. Juga para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu kemarin kita jelaskan mustahil bagi mereka itu adalah penakut. Tapi kalau takut yang itu tabiat manusia itu ya tidak mustahil bagi mereka, wajar. Kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian juga yang mau kita sampaikan karena kita sudah nyampe pada bab ini, dikatakan di sini wa yastahilu alaihim, dan mustahil bagi mereka, bagi siapa? Bagi nabi-nabi Allah, baik nabi sekaligus rasul atau nabi yang bukan rasul. Aidon begitu juga kullu ma yunaffiru an qabuli da'wati minhum, setiap perkara yang melarikan dakwah dari mereka. Jadi setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap keadaan, setiap perkara-perkara umum ini yang membuat orang lain, manusia lari dari dakwah mereka, itu mustahil. Seperti apa yang kita jelaskan kemarin itu tentang masalah ucapan-ucapan yang tidak berguna ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, itu mustahil bagi mereka. Yang tidak ada hikmahnya itu tidak mungkin. Seperti apa contoh yang beredar bahwasanya ada salah satu nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala katanya sakit yang yang dari sakit tersebut itu keluar belatung, keluar ulat. Bahkan dikatakan ketika ada ulat ataupun belatung yang jatuh kemudian dikembalikan, dikatakan kepada ulat-ulat tersebut, quli hadhihi mir rizqillah, hadza mir rizqillah, katanya begitu. Jadi katanya nabi tersebut berbuat sesuatu yang sesuatu itu tidak mungkin dilakukan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cerita-cerita dusta. Apa itu cerita tersebut? Salah satunya adalah katanya Nabi Ayyub alaihissalam itu katanya Katanya sakit. Dengan sakit tersebut keluar darinya belatung. Keluar dari belatung, kemudian bahkan lebih parah lagi dikatakan oleh sebagian orang, ketika belatung ataupun ulat itu jatuh, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian dikatakan kepadanya, makanlah, ini adalah rezeki Allah. Bukankah dalam Islam itu tidak boleh, haram hukumnya, ketika seseorang tahu ini akan membahayakan dirinya,
itu kemudian apa? Kemudian dia mengkonsumsi atau berbuat sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kan begitu. Ada seseorang tersebut itu bahaya bahwasanya ketika dia makan batu akan membuat dirinya itu sakit, akan membuat dia itu mati dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, itu haram. Itu bagi kita, apalagi itu dilakukan oleh para nabi-nabi Allah, tentu tidak mungkin itu karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an tadi. Nah, jadi cerita tersebut itu tidak benar. Cerita tentang bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam sakit kemudian keluar darinya belatung ataupun ulat. Memang benar dikatakan oleh para sebagian ulama bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam itu sakit selama kurang lebih 18 tahun, lama. Akan tetapi sakitnya itu sakit yang tidak membuat orang lari dari dari dakwahnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan sakitnya itu adalah sakit humma, sakit demam. Nah, itu kan mah biasa. Orang tidak akan lari dari dia. Tapi kalau umpamanya ada seseorang, kita saja ya, kalau salah satu dari kita punya penyakit gatal. Gatal kemudian keluar darinya itu penyakit belatung ulat yang kecil-kecil itu kemudian jatuh. Tentunya tidak akan ada yang mendekat. Apalagi itu dinisbatkan kepada nabi-nabi Allah. Tentu itu mustahil bagi nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perkara yang membuat orang lain lari, membuat manusia lari, membuat manusia itu tidak mendekat dari dakwah para nabi, itu mustahil. Nah, itu mustahil bagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu juga wajib, artinya harus bersifatan al-ismah, yaitu terjaga dari pertama kekufuran, baik sebelum diutus kepadanya sebagai nabi, diturunkan kepadanya wahyu, atau setelahnya. Itu mustahil bagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu berbuat ataupun ada ucapan atau keyakinan yang mengandung kekufuran. Kita kan tahu antara kufur dengan syirik itu kan ada perbedaan, ada kesamaan. Jadi kalau syirik itu kan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kufur itu lebih umum. Pokoknya kalau orang tersebut itu keluar dari Islam itu namanya kufur, kafir. Begitu. Tapi kalau musyrik itu tertentu hanya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan setiap musyrik itu pasti kufur, tapi kufur itu belum tentu musyrik, begitu. Karena seperti umpamanya ada seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Tapi dalam satu sisi dia itu tidak percaya tentang Nabi Adam. Nah, tentu dia itu dikatakan kepadanya itu adalah kafir atau non muslim, keluar dari Islam, bukan dikatakan kepadanya musyrik, begitu. Dan ini baik yang kufur macam-macam kufur yang begitu banyak ataupun kemusyrikan, itu mustahil dilakukan oleh para nabi-nabi Allah. Makanya kan ketika dalam Al-Qur'an disebutkan umpamanya kita mengartikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya di situ kenapa para mufassir ataupun orang-orang yang ahli tafsir itu ketika mengatakan i'lam itu bukan ketahuilah, kalau bahasa kita itu yang sebelumnya itu tidak mengetahui. Tapi artinya apa? Utsbut, tetaplah. Nah, kenapa mereka menafsiri seperti itu? Karena memang ada perbedaan. Kalau
dikatakan ketahuilah yang artinya sebelum mengetahui, berarti kan sebelum turunnya ayat tersebut mereka itu tidak mengetahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau diartikan sebagai bahwasanya ketahuilah yang sebelumnya itu tidak mengetahui, berarti baru setelah turunnya ayat tersebut mereka mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ulama tafsir tidak mengartikan seperti itu. Apa mereka mengartikan? Mengartikan adalah uthbut. Kenapa? Karena mereka tahu. Karena ini bukan artinya seperti itu. Karena itu ditujukan kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW yang sudah tahu sebelum diturunkan kepadanya wahyu dan setelahnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya artinya itu adalah tetaplah dalam pengetahuan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat-ayat yang lain seperti umpamanya dalam Ad-Duha. Dalam Ad-Duha itu kan wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Telah menemukan kamu dalam keadaan tersesat. Kalau orang tidak belajar, padahal itu ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan dulunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersesat. Berarti apa? Tidak tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fahada kemudian ditunjukkan. Kan begitu, kan itu sempat viral. Bahwasanya ada seseorang yang tidak mengerti tentang ilmu, mengartikan Al-Quran dengan berfahaman bahwasanya Nabi itu dulunya tidak tahu, artinya dia tidak mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian fahada ditunjukkan. Itu kan parah sekali. Makanya kata para ulama itu bukan begitu artinya. Artinya kata para ulama bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya tersesat jalan, bukan tersesat dalam masalah pengetahuan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ditunjukkan, bukan itu artinya, tapi itu memang jalan raya, tidak tahu arah begitu, arah menuju ke suatu daerah, kemudian ditunjukkan, kan begitu. Begitu juga tentang Nabi Ibrahim, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam Al-Qur'an tersebut itu disebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Qur'an itu kan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat bintang. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika malam datang, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu, kalau artinya secara bahasa Indonesia maknanya begitu. Ketika malam datang, kemudian Nabi Ibrahim melihat bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Itu perlu diketahui kalau orang tidak mengerti tentang akidah Islam, tidak mengetahui kosakata ataupun lika-liku bahasa Arab, maka tentunya dia akan terjerumus. Dengan mengatakan berfahaman bahwasanya Nabi Ibrahim ketika melihat bintang mengatakan dia adalah Tuhanku, menganggap bahwasanya bintang itu adalah Tuhan. Itu kan parah. Itu kan menjadikan orang tersebut itu menjadikan orang tersebut, Nabi Ibrahim itu ragu tentang Tuhan, berarti pernah mengatakan bahwasanya bintang itu adalah Tuhannya. Padahal kata para ulama itu bukan pengakuan. Bukan pengakuan bahwasanya
bintang yang dilihat itu adalah Tuhannya. Tapi itu adalah bentuk pengingkaran. Makanya dalam tafsirannya disebut ahadza rabbi kama taz'umun, apakah ini Tuhanku yang menurut menurut kamu ini adalah Tuhanku? Tidak mungkin begitu. Kalau bahasa kita itu begitu. Jadi bukan pengakuan bahwasanya bintang itu adalah Tuhannya. Begitu juga ketika bintang tersebut itu lenyap, tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala la uhibbul afilin. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang tersebut itu tenggelam, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak menyukai, menyukai sesuatu yang berubah dari satu keadaan yang lain. Ini kan dalam runtutan Nabi Ibrahim itu berargumen, menjelaskan kepada umatnya bahwasanya sesuatu yang berubah dari satu keadaan yang lain, apapun itu, entah itu bintang, entah itu bulan, entah itu matahari. Karena kan sebagian mereka itu ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Apapun itu kalau berubah, awalnya itu muncul, kemudian tenggelam. Kan berarti berubah dari satu keadaan yang lain, maka itu bukan Tuhan. Itu tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Itu dalam berargumen seperti itu. Tapi kan umat-umatnya itu tidak paham begitu. Umat-umatnya itu tidak paham pada waktu itu. Kemudian begitu juga ketika bulan nampak, gitu kan? Falamma ra'a asy-syamsa atau falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi. Kemudian begitu juga ketika bulan nampak, Nabi Ibrahim berkata hadza rabbi. Artinya apa? Ini adalah bentuk pengingkaran. Hadza rabbi kama tazumun, apakah ini Tuhanku menurut kamu? Artinya apa? Ingkar. Ingkar bahwasanya ini bukan Tuhanku, begitu. Begitu juga tentang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika matahari itu nampak, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku, itu sama seperti yang awal, yaitu ahadza rabbi kama tazumun hadza akbar. Ini lebih besar lagi dari yang yang awal, lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan. Ini tidak mungkin, meskipun yang kecil, meskipun yang sedang, meskipun yang lebih besar dari itu, kalau berubah dari satu keadaan yang lain, maka itu tidak layak dijadikan Tuhan. Itu dalam keadaan, dalam siap, dalam runtutan, tentang berargumen, tentang memberikan dalil secara akal bahwasanya yang berubah dari satu keadaan yang lain itu tidak layak dijadikan Tuhan. Tapi umatnya tetap tidak paham. Tetap tidak paham. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim karena kecerdasannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi, kan begitu. Jadi itu adalah hujjah, disandarkan kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu juga nabi-nabi yang lain itu adalah orang-orang yang cerdas, fatona, ketika berargumen mereka itu sangat kuat untuk membantah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dalam rangka mereka Nabi Ibrahim alaihissalam itu berargumen, membuat memberikan dalil secara akal bahwasanya yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, baik bentuknya itu kecil ataupun sedang ataupun besar atau di antara keduanya, intinya berubah, maka itu adalah makhluk. Tentu kalau makhluk itu tidak bisa dijadikan
Tuhan. Jadi dalam dalam ayat tersebut itu surat Al-An'am itu kalau nggak salah 76. Nah, itu bukan maksudnya adalah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim menceritakan tentang proses dia untuk mencari Tuhan, bukan seperti yang tertera dalam sebagian buku. Nauzubillah. Dalam sebagian kitab ada. Jadi jangan heran ada sebagian kitab itu ada yang menjelaskan seperti itu tentang proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan kadang. Berarti apa kalau proses mencari Tuhan? Berarti tidak tahu. Padahal apa kaidahnya? Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali mereka itu sudah tahu, sudah terjaga dari perbuatan kufur. Mereka itu sudah tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebelum diturunkan kepadanya wahyu dan setelahnya. Itu kaidahnya. Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka tentu kita tidak akan percaya. Meskipun mereka membawa dalil, tentu pemahaman mereka yang salah, bukan dalilnya. Seandainya itu benar dalil, seandainya itu adalah ayat Al-Quran, seandainya itu adalah hadis Nabi, tentu kita benarkan hadis Nabi. Tentu kita benarkan ayat Al-Quran. Akan tetapi yang kita tidak percaya adalah pemahaman mereka. Karena apa? Karena kaidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengetahui dan nabi-nabi yang lain bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukankah dalam ayat yang lain banyak sekali menjelaskan walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl, ya kan? Bahwasanya aku telah menganugerahi Ibrahim petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bahwasanya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain itu sudah mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah min qabl min sigharihi, dari semenjak kecil. Itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kalau nabi-nabi yang lain bagaimana? Bukankah dalam ayat disebutkan wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Setiap masing-masing dari nabi-nabi Allah itu Allah Ta'ala lebihkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Kalau dari makhluk yang lain itu tidak maksum, tidak terjaga dari kekufuran, tentu nabi-nabi Allah itu berbeda, yaitu terjaga dari kekufuran. Kan begitu. Kelebihan, salah satu kelebihan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada nabi dari makhluk-makhluk yang lain. Bukankah juga Nabi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman tentang Nabi Ibrahim bahwasanya disebutkan maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan Yahudi, akan tetapi dia adalah Muslim. Kalau Muslim itu artinya apa? Ia mensucikan. Tidak akan terjadi kepada salah satu kekufuran yang tiga, baik itu perbuatan, ucapan, ataupun keyakinan. Kan begitu. Dari sebanyak dalil ini, kemudian ada orang dalam bukunya mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu berproses untuk mencari Tuhan. Nauzubillah. Nauzubillah. Ini apa kesalahannya? Karena dia metode dalam belajar itu tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama. Seharusnya yang pertama kali itu diajarkan, yang dipelajari itu adalah ilmu akidah. Itu adalah ilmu akidah. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dari nabi Allah itu terbebas atau terjaga dari perbuatan kufur, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Begitu juga nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu terjaga dari dosa besar. Dosa besar seperti mencuri,
dosa besar seperti berzina, dosa besar seperti gosok itu kan, itu nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu terjaga dari itu. Juga dosa-dosa besar itu adalah membunuh orang yang tidak dibenarkan, yang tidak sesuai dengan syarat. Itu mustahil bagi para nabi-nabi Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran tentang peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam, dikatakan dalam ayat Al-Quran itu kan walaqad hammat bi wa hamma biha, ya kan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sama-sama kata-katanya itu hamma, ha mim mim. Kalau ditujukan kepada Zulaikha, salah satu perempuan yang berkeinginan untuk berzina, itu ya sudah menjadi wajar. Artinya apa? Memang tidak terjaga dari perbuatan dosa besar karena dia bukan seorang nabi. Jadi kalau hammat ditujukan kepada Zulaikha, itu ya boleh-boleh saja, bahkan itu memang seperti itu kejadiannya karena dia adalah bukan seseorang yang maksum dari perbuatan dosa besar. Tapi kalau yang hamma yang kedua yang ditujukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, itu bukan artinya adalah qasoda bizina, artinya berkeinginan untuk berzina, bukan. Kan sebagian tafsir kan begitu. Diartikan bahwasanya hamma itu adalah qasoda, berkeinginan. Padahal itu ditujukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu itu tidak benar. Nah, kenapa? Karena nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu terbebas, terjaga dari perbuatan dosa besar. Jadi kaidah yang kedua, nabi-nabi Allah itu tidak ada yang terjatuh dalam dosa besar. Kalau yang pertama kan kekufuran, yang kedua itu adalah dosa besar. Kemudian wasaghairil khissati, begitu juga dosa-dosa kecil wadanaati, dosa-dosa yang mengandung rendah diri dari pelakunya. Qabla nubuwati wa ba'daha, sebelum diturunkan kepadanya wahyu dan setelahnya. Fal anbiya'u, maka para nabi-nabi Allah alaihimussalam, semoga salam tertujukan kepada mereka, maksumuna, terjaga minal wuqu'i, dari terjatuh fil kufri, dalam kekufuran, wal ma'asi, dan maksiat al kabirati, yang besar, wa minat talabbusi, juga terjaga dari berbuat bidzunubi, dengan dosa-dosa as-saghirati, yang kecil, allati fiha, yang dalam dosa tersebut khissatun, ada khissah, rendah diri, wadanaatun, dan menunjukkan rendah diri pelakunya. Kasari koti habbati ainabin, seperti mencuri satu biji anggur, qablan nubuwati, sebelum diturunkan kepadanya wahyu, wa ba'daha, dan setelahnya. Wa yajuzu alaihim ma siwa dzalik, dan boleh saja selain ketiga ini, selain kekufuran, selain dosa besar, dan selain dosa kecil yang mengandung rendah diri dari pelakunya, bisa saja jaiz, jawaz, begitu kata-katanya. Wa yas-saghairul lati laisa fiha khissatun wala danaa, yaitu dosa-dosa yang tidak ada unsur rendah diri. Kama hasala ma'a sayyidina Adam, seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan wa asa adamu rabbahu faghawa, bahwasanya maksiat itu dinisbatkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maksiat ini, kata para ulama, itu adalah maksiat laisa fiha danaah, laisa fiha khissah, yaitu maksiat yang tidak ada unsur rendah diri dari pelakunya. Tapi perlu diketahui bahwasanya lakin in hasala minhum syai'un, seandainya terjadi kepada mereka sesuatu dari dosa-dosa yang disebutkan tadi, yunabbahuna fauran, langsung diberikan peringatan
oleh Allah Subhanahu wa taala seketika, litaubati, diperintahkan untuk bertaubat, qabla an yaqtadiya bihim, sebelum mengikut kepada mereka, fiha, dalam masalah dosa-dosa tersebut, aifitil kasogirati ghairuhum, selainnya umat-umatnya. Jadi kan itu berarti apa? Menutup pintu untuk menjadi celah, menutup celah bagi umatnya. Kenapa? Karena ketika mereka tersebut itu diutus kepada umatnya, mereka sudah bertobat. Nah, berarti kan tidak mengetahui kejadiannya itu tidak pada waktu umatnya, ketika diutus kepada umatnya. Jadi terlebih dahulu mereka itu bertaubat sebelum diikuti oleh para umatnya. Berarti menutup celah untuk dikatakan kepadanya sesuatu yang bisa melemahkan dakwah. Kalau ketika umpamanya ya, kayak seperti umpamanya seseorang tersebut itu sama-sama teman mengetahui kehidupan sehari-hari. Salah satu kehidupannya itu adalah pernah suatu ketika orang tersebut itu mencuri ataupun minum-minum arak, naudzubillah. Kan kemudian setelah itu bertobat kan. Tapi apa? Tapi sudah diketahui oleh umatnya. Maka akan dikatakan kepadanya, kenapa kamu melarang minum arak? Bukankah kamu dulu berbuat seperti itu? Kan begitu. Nah, makanya untuk menutup celah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi Allah yang berbuat maksiat dengan maksiat tanpa ada unsur rendah diri untuk bertaubat sebelum diikuti umatnya. Makanya yang namanya celah nggak ada. Kemudian min umamihim fayaf'ala mithla ma fa'alu li'annahum qudwatun linnas. Jadi menutup mereka dengan menyuruh kepada mereka bertaubat sebelum diikuti manusia yang lain, sebelum diikuti oleh umat-umatnya. Famin huna yu'lamu, dari sini diketahui annan nubuwata, bahwasanya kenabian la tasihhu, tidak akan bisa, tidak akan sah li ikhwati Yusuf, bagi saudara Nabi Yusuf, wahum al-ashratu, yang jumlahnya adalah 10. Li'annal hadiya asyar, itu adalah 10. Alladzina fa'alu tilkal afa'il al-khasisata, mereka telah melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang ada unsur rendah diri. Min darbihim Yusuf, karena mereka memukul Nabi Yusuf alaihissalam. Waramyihim lahu fil bi'r, dan membuangnya ke sumur. Wa tasfihim abahum Yaqub alaihissalam wa huwa kufrun. Jadi mengatakan kepada bapaknya, yaitu seorang nabi, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam, bahwasanya mengatakan Nabi Yaqub itu berbuat sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Itu kan berarti mencela para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mereka itu keluar dari Islam. Jadi kenabian itu tidak akan terjadi kepada saudara Nabi Yusuf. Nabi Yaqub itu kan punya putra. Jumlahnya apa? Ada berapa? 12. Binyamin, kemudian Nabi Yusuf, dan 10. Selain Binyamin yang ada 10, ini berbuat dosa besar. Bahkan dikatakan di sini adalah kekufuran, karena menuduh bapaknya Yakub alaihissalam itu berbuat sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Itu menjadikan orang tersebut itu keluar dari Islam. Kan begitu. Mengatakan Nabi itu berbuat tidak ada hikmahnya, itu berarti apa? Berarti mencela derajat Nabi Allah. Dan mereka itu sudah melakukan menuduh bahwasanya bapaknya itu apa? Bapaknya berbuat sesuatu yang tidak ada unsur hikmahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga telah memukul Nabi Yusuf alaihissalam. Itu berarti kan dosa besar. Kemudian mereka juga membuang Nabi Yusuf alaihissalam yang 10 ini.
Maka ketika mereka itu sudah melakukan dosa-dosa besar ini, bahkan kekufuran, itu berarti tidak mungkin dari mereka itu ada yang turun kepadanya wahyu. Tidak mungkin. Pengertian seperti ini supaya kita paham bersama-sama untuk memahami ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Bukankah dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Qulu amanna billah. Katakan kita beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kita. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Ismail, diturunkan kepada asbab. Nah, ini asbab ini kata-kata al-asbab dalam bahasa Arab itu kan bentuk plural, bentuk jamak dari asib itu. Asib itu dalam bahasa Arab itu bisa artinya adalah anak ataupun anaknya anak, cucu. Cucunya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya siapa? Anaknya orang yang 10 itu. Artinya, kita harus beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu berarti menerima wahyu mereka. Artinya yang menerima wahyu itu bukan mereka yang 10, akan tetapi keturunan mereka, anak mereka, cucu Nabi Yakub alaihissalam. Bukan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan dosa besar. Karena mereka sudah melakukan kekufuran. Karena kaidah tadi dijelaskan bahwasanya nabi-nabi Allah tidak akan terjatuh kepada kekufuran, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya, begitu juga tidak akan terjatuh kepada dosa besar, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Makanya dalam ayat tersebut, itu yang menjadi nabi itu bukan mereka. Akan tetapi yang menjadi nabi itu adalah keturunan mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita singkat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya dari para jamaah sekalian. Maaf, karena saya ini lagi di luar. Jadi pakaiannya kurang tidak seperti biasanya. Silakan yang mau bertanya. Kira-kira paham nggak apa yang kita jelaskan ini? Disampaikan kepada yang lain. Ayo, silakan bertanya. Kalau mau bertanya. Kalau nggak ada, kita tutup. Sekian dengan membaca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.